Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab buang hajat. Ya, Pak ya. Sudah kita jelaskan beberapa adab yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani. Di antara adab yang beliau jelaskan adalah al-istitar misalnya, ya, menutup aurat kita sampai kita tiba pada tempat yang kita ingin buang hajat di situ. Kemudian kalau seandainya buang hajatnya bukan di tempat tertutup, maka kita harus menjauh, ya, menjauh dari pandangan manusia. Tapi kalau ada tempat tertutup, toilet, WC, maka itu lebih baik. Kemudian di antara adab juga yang beliau jelaskan adalah tidak berbicara, ya, dan menjauhkan benda-benda yang ada zikir-zikirnya, ada kehormatannya, itu kita jauhi. Kemudian menjauhi tempat-tempat yang terlarang, baik secara syar'i ataupun secara uruf, secara adat kebiasaan. Kemudian juga tidak menghadap atau membelakangi kiblat kalau seandainya buang hajatnya di tempat yang terbuka. Ya, ini juga sudah kita jelaskan. Kemudian juga diantaranya adalah kewajiban beristinja atau istijmar, cebok, baik dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu dan yang semisalnya. Ya, sudah kita jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian juga di antara adab adalah tatkala kita masuk ke toilet atau WC adalah kita disunnahkan membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar kita membaca ghufranaka. Ini di antara adab-adab buang hajat yang dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian di antara adab yang belum atau tidak beliau jelaskan adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk toilet, ya. Ini juga di antara adab yang tidak beliau jelaskan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, selanjutnya ya masih dalam kitabut thaharah, Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah, akan tapi kita sudah masuk ke poin yang selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu tentang ahkamul wudu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wudu. Nah, beliau mengatakan yajibu ala kulli mukallafin an yusammiya idza dzakara wa yatamadmada wa yastanshiqa thumma yaghsil jami' wajhahu aw jami' wajhihi thumma yadayhi ma'a mirfaqaihi thumma yamsaha ra'sahu ma'a udhunayhi wa yujzi mashu ba'dihi wal mashu 'ala al-imamati ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. Nah, beliau mengatakan tentang masalah wudu ini, pertama, poin yang pertama yang beliau jelaskan adalah tentang rukun-rukun, Mbak. Ya, rukun-rukun wudu terlebih dahulu.
Ya, ini yang dianggap beliau rukun. Tapi nanti akan kita diskusikan, ada beberapa perkara yang beliau sebutkan di sini merupakan kewajiban atau bahkan rukun dari wudu. Akan tetapi pendapat yang lebih rajih itu bukan rukun. Nanti akan ada diskusi insyaallah dari pendapat-pendapat beliau yang beliau paparkan dalam kitab Durarul Bahiyah ini. Ya, wallahu alam. Kita mulai. Beliau mengatakan, yajibu ala mukallafin an yusammiyah. Wajib bagi setiap mukallaf, setiap muslim yang sudah baligh dan berakal yang ingin berwudu, wajib kata beliau untuk an yusammiyah, mengucapkan bismillah. Ya, jadi membaca bismillah sebelum wudu ini menurut Imam Syaukani merupakan salah satu kewajiban. Ya, bahkan beliau menganggap ini adalah rukun. Rukun. Ya, artinya tidak sah wudu seseorang kecuali dengan mengucapkan bismillah. Ya, ini pendapat Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum bismillah ketika berwudu. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bismillah, mengucapkan bismillah sebelum berwudu atau ketika berwudu. Ya, menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya ucapan bismillah ketika wudu itu adalah wajib. Ya, itu adalah wajib. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan wajib. Naam. Pendapat yang kedua mengatakan rukun, bukan hanya sekadar wajib. Nanti akan kita jelaskan beda antara wajib dan rukun. Ya, rukun. Taib. Ini pendapat Imam Dawud Al-Zahiri. Pendapat Imam Dawud Al-Zahiri. Ya, pendapatnya Zahiriyah. Berpendapat bahwasanya membaca bismillah ketika berwudu adalah rukun, bukan hanya sekadar wajib. Nah, pendapat ketiga mengatakan bahwasannya hukum mengucapkan bismillah ketika berwudu adalah sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Nah, wallahu alam. Sebagian ulama yang lain pendapat yang keempat berpendapat bahwasanya membaca bismillah ketika wudu tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Ini pendapat Imam Malik bin Anas di riwayat yang lainnya, ya. Riwayat yang kedua dari Imam Malik bin Anas tidak disyariatkan. Jadi ada 4 pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, yang kedua rukun, yang ketiga sunnah, yang keempat tidak disunnahkan. Ya. Jadi pendapatnya lumayan banyak. Pendapat yang mengatakan wajib ya, pendapat yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Rasulullah? La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat seorang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Ya. Nah, yang berpendapat wajib, kenapa mereka mengatakan cuma wajib bukan rukun? Beda antara wajib dan rukun, Pak, ya. Kalau wajib itu kalau kita lupa untuk melakukannya, maka ibadah itu tetap sah. Ya. Contoh bismillah, kita berpendapat wajib misalnya. Kita lupa baca bismillah, sudah selesai wudu baru ingat. Wudu kita sah atau tidak? Sah. Kalau kita mengatakan hukumnya cuma sekedar wajib. Tapi kalau kita katakan rukun, maka meskipun lupa nggak boleh, tetap harus kita ulangi. Ya, sudah berwudu, misal kalau kita berpendapat rukun, ya, sudah selesai wudu lupa bismillah, selesai baru ingat. Nah, gimana? Ulang wudunya. Kenapa? Karena bismillah adalah rukun. Kalau kita menguatkan pendapat yang rukun, ya, itu beda antara rukun dan wajib. Jadi kalau wajib itu hukumnya bisa jatuh kalau kita lupa. Tapi kalau rukun tidak. Kalau rukun tidak. Ya, ini beda antara wajib dan rukun kata
kata para ulama. Wallahu alam. Nah, ulama yang berpendapat wajib adalah berdalil dengan hadis ini. Cuma kenapa mereka mengatakan bukan rukun? Ya, mereka mengatakan bukan rukun karena digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, hadis-hadis yang lain yang seakan-akan mengatakan menjelaskan bahwasannya membaca bismillah itu tidak wajib. Ya, wallahu alam bissawab, atau bukan rukun. Maka digabungkan oleh mereka, kesimpulannya adalah wajib bukan rukun, ya. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan rukun sama dalilnya juga adalah hadis ini. Ya, dalilnya adalah hadis ini dan mereka lebih merojihkan hadis ini daripada dalil-dalil yang lain. Menguatkan hadis ini. Itu hadis ini tadi mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah. Nah, la wudu'a, tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Tidak menyebut nama Allah artinya tidak membaca bismillah. Ya, ini dalil yang mereka gunakan hadis ini. Tayyib. Adapun ulama yang berpendapat sunnah, apa dalil mereka? Mereka mengatakan betul hadis ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tetapi maksud dari la wudu'a, ya, tidak ada wudu, la wudu'a, itu kata mereka bukan tidak sah. Ya, karena bahasa Arab la wudu'a itu bisa diartikan memang tidak sah, tapi juga bisa diartikan tidak sempurna. Ya, Pak, ya. Karena kata-kata atau huruf la dalam bahasa Arab itu bisa maknanya menafikan kesohihan, kesahan suatu ibadah, bisa juga untuk menafikan kesempurnaan. Nah, jumhur ulama yang berpendapat bismillah itu sunnah, mereka mengatakan hadis ini maksud la wudu'a bukan gak sah, tapi tidak sempurna kata mereka. Ya, dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya huruf la itu bisa bermakna tidak sempurna adalah sabda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Pertanyaannya, Pak, tidak beriman di sini tidak sah imannya atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Karena kalau kita katakan tidak sah berarti dia kafir. Alangkah banyaknya orang kafir. Ya, benci dikit sama saudara jadi kafir. Enggak senang sama saudara seiman jadi kafir. Enggak sampai seperti itu. Tidak kafir, cuma memang ini perbuatan berdosa. Tidak boleh kita membenci seorang muslim. Tapi kalaupun membenci enggak sampai kafir. Karena makna lasnya tidak sempurna. Nah, begitu pula dalam sabda Rasulullah tidak ada wudu, maksudnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya, loh kenapa bisa dibawakan seperti itu? Karena kata mereka di dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang ayat wudu, tata cara berwudu dalam Quran, itu ada dalam surat apa? Nah, tata cara berwudu ada dalam surat apa? Al-Maidah. Ya, surat kelima ayat ke-6. Surat kelima Al-Maidah ayat ke-6. Jadi kalau kita mau tahu kewajiban wudu, buka Al-Maidah ayat 6. Yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat ke-6 semuanya wajib. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila kalian ingin salat, ya, ingin mendirikan salat, apa kata Allah? Faghsilu wujuhakum, maka usaplah, cucilah, ya, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah pula tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, ya, kemudian kata Allah, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah atau basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki, ya, kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, di sini kata mereka, kata ulama jumhur tadi, tidak disebutkan tentang bismillah. Ya, tidak disebutkan bismillah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ya,
maka ini kata mereka dalil bahwasanya maksud dari hadis tadi la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih, itu maksudnya enggak sempurna, bukan tidak sah. Ya, artinya mereka menggabungkan hadis ini dengan ayat, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Adapun pendapat yang keempat yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah tidak disunnahkan, ya, ini adalah salah satu riwayat dari Imam Malik. Mereka mengatakan bahwasanya hadis yang tadi tidak sempurna wudu yang tidak membaca bismillah, itu kata mereka hadisnya dhaif, lemah, tidak sahih kata mereka. Wallahu alam bissawab. Makanya mereka berpendapat berarti enggak ada dalil. Kalau enggak ada dalil berarti enggak bisa dijadikan untuk tidak sahih, maksudnya dalilnya berarti tidak boleh kita i'timad, bersandar dengan dalil atau hadis yang tidak sahih. Sedangkan ibadah itu hukum asalnya tidak disyariatkan kecuali ada dalil. Nah, ini kata mereka dalilnya enggak sahih, berarti tidak ada sunnah membaca bismillah. Wallahu alam bissawab. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, wallahu alam, itu pendapat ketiga, itu pendapat jumhur ulama. Ya, Pak, ya, bahwasanya membaca bismillah ketika berwudu itu sunnah, ya, hukumnya sunnah, bukan wajib dan bukan pula rukun, ya. Jadi kalau seandainya kita membaca bismillah, alhamdulillah wudu kita sempurna. Kalau enggak baca bismillah, wudu kita sah, cuma kurang sempurna, ya. Dan ini pendapat yang lebih tepat insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun pendapat Syekh atau Imam Syaukani, beliau berpendapat wajib. Tapi sekali lagi ini pendapat kurang tepat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita berpendapat wajib, mau kita kemanakan ayat Al-Quran, mau kita kemanakan pula dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang tata cara wudu Rasul, tapi tidak disebutkan bismillah di situ. Ya, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau mengajarkan tata cara wudu, tapi tidak disebutkan beliau membaca bismillah. Ya, mau gimana kita kemanakan hadis-hadis itu, dalil-dalil yang lain? Maka caranya mau kita gabungkan, akhirnya kesimpulannya bismillah itu sunnah, tidak sampai wajib. Ya, kalau kita baca alhamdulillah sempurna wudu kita, kalaupun tidak dibaca insyaallah wudu kita sah. Wallahu alam. Nah, kemudian kata beliau, jadi pendapat yang benar sunnah, ya. Kemudian kata beliau, idza wayatamatmat wayastanshiq. Kemudian di antara kewajiban lagi kata beliau adalah al-matmadah wal istinsyaq. Kemudian di antara kewajiban wudhu berikutnya kata beliau, maksud wajib di sini adalah rukun wudhu, ya. Itu adalah matmadah. Apa matmadah? Kumur-kumur. Istinsyaq memasukkan air ke lubang hidung. Jadi matmadah itu adalah kumur-kumur. Adapun istinsyaq itu memasukkan air ke lubang hidung. Nah, dua hal ini kata Imam Syaukani adalah kewajiban, rukun wudu. Artinya wudu seorang tidak sah kalau tidak kumur-kumur dan tidak menghirup air ke lubang hidungnya. Ya, ini pendapat Imam Syaukani dan ini pendapat sebagian ulama. Ya, pendapat sebagian ulama. Sama seperti masalah bismillah, permasalahan kumur-kumur dan menghirup air ke lubang hidung, ini juga termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yang diperselisihkan oleh para ulama kita, Bapak-bapak sekalian. Ada beberapa pendapat juga, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya kumur-kumur dan menghirup air ke lubang hidung itu sunnah, ya, itu sunnah saja, tidak wajib. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kumur-kumur dan menghirup air ke lubang hidung sunnah, kata Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Nah, dan ulama lainnya banyak, bukan hanya mereka berdua, seperti Imam Al-Auza'i, Imam Laits bin Sa'ad, ya, dan para ulama lainnya. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwasanya kumur-kumur dan menghirup air ke lubang hidung itu wajib, ya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat Imam Ishaq bin Rahawai,
Imam Ishaq bin Rahawayh, dan para ulama yang lainnya, bukan hanya mereka berdua, ya. Masih ada seperti Ibnu Abi Layla, kemudian Imam Hamad ibn Sulaiman dan yang lainnya. Nah, pendapat ketiga memperinci kumur-kumur sunnah, menghirup air ke lubang hidung wajib. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Naam. Allahu alam. Jadi istinsyak itu wajib. Istinsyak wajib. Adapun madmadah, kumur-kumur, itu sunnah saja kata Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Wallahu alam bissawab, ya. Kurang lebih 3 pendapat di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan dua-duanya sunnah, itu pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Ada yang berpendapat dua-duanya wajib, itu pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwasanya wajib itu istinsyak saja, menghirup air ke lubang hidung. Adapun kumur-kumur maka dia sunnah. Ini pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ulama yang berpendapat wajib seperti Imam Syaukani. Jadi Imam Syaukani termasuk merujukan pendapat Abu Hanifah, berarti Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawayh yang mengatakan kumur-kumur wajib, istinsyak juga wajib. Istinsyak itu sekali lagi menghirup air ke lubang hidung. Dalil mereka yang mewajibkan itu adalah perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam beberapa hadis, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk kumur-kumur dan untuk menghirup air, ya, ke lubang hidung. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madmadati wal istinsyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kaum muslimin untuk kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke lubang hidung. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah juga dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, kata Rasulullah, maka hendaklah dia hirup air ke hidungnya, kemudian hendaklah dia keluarkan. Ya, ini istinsyak, artinya wajib, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta fastanthir." Kalau engkau berwudu, maka hiruplah air atau keluarkan air dari hidungmu setelah dihirup maksudnya. Dalam hadis yang lain, idza tawadda'ta famadmid. Apabila engkau berwudu, maka kumur-kumurlah. Dan ada beberapa hadis yang lainnya, ya, yang intinya memerintahkan kita untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Wallahu a'lam. Nah, kata mereka, ulama yang berpendapat wajib, hukum asalnya perintah itu wajib. Ya, perintah dalam Quran ataupun dalam hadis itu hukum asalnya menunjukkan yang wajib. Ini perintah, berarti wajib kata mereka, ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal. Allahu alam. Ini pendapat yang mewajibkan. Adapun yang pendapat ulama yang membedakan antara kumur-kumur dan istinsyak, mereka mengatakan dalil yang mewajibkan kumur-kumur itu enggak sahih. Tidak ada yang sahih. Ya, kalau tentang istinsyak, ya ada dalil yang sahih. Maka mereka mewajibkan yang istinsyak. Adapun kumur-kumur tidak. Allahu alam. Adapun pendapat yang mengatakan kumur-kumur dan menghirup air ke lubang hidung itu sunnah, mereka berdalil dengan hadis-hadis perintah tadi, tapi mereka katakan hadis perintah ini dipalingkan dari hukum asalnya, dibawakan ke sunnah. Kenapa? Karena digabungkan dengan hadis yang lain. Ya, digabungkan dengan hadis yang lain. Itu hadis seorang sahabat yang tidak baik dalam salatnya, atau lebih dikenal dengan hadisul musi salatahu. Ya, sahabat yang tidak baik dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat ini, beliau tegur. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yatawadda kama amarahu Allah fi kitabihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya, ya, setelah sahabat tadi disuruh ngulang-ulang masih enggak benar juga, sampai ketiga kali Rasulullah sabdakan kepada sahabat ini, kata Rasulullah, sungguhnya tidak sempurna
salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Sampai dia berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Tadi dalam surat apa, Pak? Al-Maidah ayat ke-6. Kita buka lagi Al-Maidah ayat ke-6. Ada enggak perintah kumur-kumur dengan istinsyak? Ada enggak? Yang ada itu cuci wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci kedua kaki sampai mata kaki, ya. Kumur-kumur ada atau tidak? Tidak ada. Menghirup air ke lubang hidung ada atau tidak? Tidak ada. Tapi ini pendapat bisa dibantah lagi. Sebagian ulama mengatakan maksud mencuci wajah itu adalah seluruh yang ada di wajah. Kata mereka, hidung dan mulut itu di mana? Di wajah. Berarti wajib juga. Kenapa? Karena bagian dari wajah. Ya, dijawab lagi oleh ulama yang mengatakan sunnah. Itulah enaknya fikih, Pak, ya. Saling jawab menjawab. Kalau akidah nggak bisa, terima saja. Tapi kalau fikih itu bisa didiskusikan. Ulama yang mengatakan sunnah tidak terima juga, enggak. Hidung ini betul bagian dari wajah, ya. Tapi apa makna wajah? Makna wajah kalau kita kembali ke istilah bahasa Arab adalah kullu ma yuwajihul insan. Apa yang ada di depan, zahir. Adapun yang di dalam bukan dinamakan wajah. Lobang hidung sama rongga mulut itu di luar atau di dalam? Di dalam. Maka bukan bagian dari wajah yang zahir. Ya, kalau dikatakan semua yang ada di wajah itu wajib dicuci, maka lubang hidung, rongga mulut itu wajib dicuci. Berarti kita katakan bagian dalam mata pun bagian wajah. Ya, berarti kalau mau dikatakan berarti wajib juga nyuci mata, dan tidak ada ulama yang mewajibkan. Ya, zahirnya saja, nggak usah dicuci dalamnya, ya, repot sekali. Baik. Jadi ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, artinya kalau kita tidak mengerjakannya, wudhu kita tetap sah insyaallah, wallahu alam bissawab. Kenapa? Menggabungkan hadis-hadis yang ada. Ya, sehingga tidak kita tolak salah satunya, tapi kita gabungkan. Cara menggabungkannya, kita bawakan bosnya perintah di sini untuk menunjukkan sunnah. Dan banyak banyak contoh-contoh yang lain, perintah-perintah dalam Quran, perintah-perintah dalam hadis, tapi bukan menunjukkan wajib. Ya, contoh perintah dalam Quran, misalnya dalam ayatul dain, ayat masalah hutang piutang dalam surat Al-Baqarah. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, ayat 282, ya. Ayat 282 itu ayat terpanjang, satu halaman full. Ya, dalam ayat tersebut dijelaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penggalan dari ayat tersebut Allah berfirman, "Wa ashhidu idza tabayatum." Kata Allah, "Wa ashhidu." Dan datangkanlah saksi, ini perintah loh. Ya, dan datangkanlah saksi idza tabayatum, kalau kalian melakukan jual beli. Sekarang pertanyaannya, wajib enggak kita jual beli mendatangkan saksi? Enggak wajib. Ya. Enggak ada saksi, cuma kita pembeli dan penjual, jual beli. Sah enggak jual belinya? Sah. Ya. Ini perintah tapi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada dalil lain. Ternyata Rasulullah pernah jual beli dan beliau tidak mendatangkan saksi. Ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak lagi perintah-perintah dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata hukumnya sunnah kata para ulama, tidak sampai wajib. Wallahu alam bissawab. Jadi insyaallah pendapat yang lebih kuat itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke lubang hidung, hukumnya sunnah. Dan yang perlu diperhatikan, makna istinsyak itu kata para ulama idkhal al-ma fi anf. Ya, memasukkan air ke lubang hidung. Jadi yang dimasukkan tuh air, Pak, ya. Bukan apa? Jari. Ya. Sebagian kita kadang-kadang wuduknya apa? Jarinya dimasukkan. Nah, airnya tidak masuk. Ini salah. Cara memasukkan air mau nggak mau kita hirup. Ya, jadi ini hirup. Ya, Ustaz, masuk kadang-kadang pusing, ya nggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, cuma kalau nggak mau sakit, jangan terlalu dalam hirupnya.
Akan tapi yang harus kita pahami, maksud dari istinsyak kata para ulama adalah kita hirup airnya, bukan memasukkan jari ya, tapi airnya yang dimasukkan. Dan itu manfaatnya besar, Pak. Istinsyak itu manfaatnya besar. Begitu pula apa? Kumur-kumur itu juga manfaatnya besar ya. Wallahu alam. Kalau kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah semua kebaikan kita dapatkan ya. Karena tidak ada sunnah-sunnah itu kecuali baik untuk umat. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi masih sunnah ini. Bismillah sunnah, kumur-kumur dan istinsyak juga masih sunnah. Berikutnya kata beliau, ya artinya kita menyelisihi Imam Syaukani, ya enggak masalah Pak ya. Meskipun kita membawakan buku beliau, tapi enggak masalah kita menyelisih pengarang ya, karena tidak ada kitab yang wajib murni kita patuhi kecuali Quran. Ya. Dan kitab-kitab hadis yang memang hadis-hadis sahih. Kalau kitab hadis-hadis ada hadis dhaif pun enggak wajib kita ikuti, bahkan enggak boleh kita ikuti kalau hadisnya dhaif. Ya. Bukan cuma satu kitab yang wajib mutlak, secara mutlak harus kita ikuti, itu Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab ulama, kitab fikih, betul kita jadikan bahan untuk belajar. Tapi apa yang dikatakan nggak wajib untuk kita ikuti, kecuali yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Kalau bersesuaian dengan Quran Sunnah, wajib kita ikuti. Ya, tapi kalau tidak, maka boleh kita menyelisih, tidak masalah. Ya, selama kita pun bisa mendatangkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, "Tsumma yaghsilu jami'a wajhihi." Kewajiban kata beliau yang berikutnya adalah kemudian mencuci seluruh wajahnya. Mencuci wajah. Nah, mencuci wajah ini betul hukumnya adalah wajib. Ya. Dan untuk masalah mencuci wajah tidak ada khilaf. Alhamdulillah ulama sepakat bahwasanya mencuci wajah hukumnya wajib. Ya, ulama sepakat mencuci wajah hukumnya wajib, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, mazhab apa lagi? Yang kelima, mazhab Zahiriyah. Dan mazhab-mazhab yang lain sepakat mereka bahwasannya membasuh wajah, mencuci muka itu wajib. Kenapa? Karena perintahnya ada dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum, kata Allah. Cucilah wajah-wajah kalian. Dan yang perlu dipahami, yang perlu kita ketahui, batasan wajah, Pak. Sehingga betul wudhu kita. Ulama menjelaskan batasan wajah itu panjangnya ya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai ke dagu. Kata ulama dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu ya. Dan ingat tempat tumbuhnya rambut yang biasa orang banyak ya Pak ya, yang biasa kebanyakan orang. Jadi kalau ada orang profesor kepalanya botak ya, tempat tumbuh rambutnya di tengah, gimana Ustaz? Kita katakan ya bukan berarti kepalanya jadi wajah. Enggak ya, tetap tempat tumbuh rambut yang biasa kebanyakan orang. Di mana? Ubun-ubun seperti itu ya, di ubun-ubun. Jadi orang yang sedikit itu tidak dianggap. Kebanyakan orang tuh tumbuh rambutnya di mana? Di ubun-ubun. Berarti dari situ mulainya sampai ke dagu. Lebarnya dari telinga. Ya, ada daging di telinga ini Pak ya. Dari telinga satu ke telinga berikutnya. Nah, ini yang batasan wajah. Dan semuanya harus terkena air. Wajib ya, membasuh wajah, seluruh wajah harus terkena air. Kalau sampai ada di pipi kita tidak terkena air ya, atau tidak sampai di pipi sedikit sini enggak terkena air, karena kadang-kadang sebagian itu cuma di depan saja, lupa diratakan, maka enggak sah. Maka hati-hati. Ya, ketika berwudu diratakan, benar-benar dipastikan semua wajah itu terkena air. Ya. Nah, untuk orang yang memiliki jenggot, maka lihat kata para ulama jenggotnya. Kalau jenggotnya lebat sehingga nggak kelihatan lagi dagunya, ya, maka cukup dia basuh zahir dari jenggotnya saja. Nggak wajib dia masukkan air pakai selang terus siram ke dalam dagunya ya, nggak wajib, ya. Cukup dia yang zahir dari jenggotnya. Kenapa? Karena wajah itu adalah yang dihadapkan. Kalau sudah masuk ke dalam, maka nggak lagi. Jadi kalau jenggotnya lebat, cukup dia cuci yang zahirnya saja. Tapi kalau jenggotnya tipis, ya, maka wajib untuk diratakan
ke dagu ini, ya, yang jenggotnya tipis itu wajib dagu kita terkena air. Tapi yang jenggotnya lebat sekali lagi cukup dia cuci zahir jenggotnya. Adapun menyela-nyela jenggot itu sunnah saja. Itu sunnah saja, tidak sampai wajib. Nah, berikutnya kalau seandainya jenggot orang panjang, Pak, segini. Apakah yang dia cuci itu jenggot yang sebatas dagunya saja, atau jenggot yang memanjang itu juga diusap, apa dibasuh? Depannya ya, kalau dalamnya kita sepakat sunnah. Tapi luarnya, luar jenggot yang memanjang itu, apakah juga dibasuh? Khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Yang wajib itu sampai apa? Dagu saja. Berarti jenggot yang sampai dagu, selesai. Yang bawahnya nggak perlu sampai kita basuh. Ya, sebagian ulama lain mengatakan iya. Kenapa? Karena itu adalah bagian juga dari wajah. Karena wajah itu adalah segala sesuatu yang menghadap ke depan, yang ada di wajah, di bagian depan, seperti itu. Maka jenggot itu zahirnya juga dicuci, cuma zahirnya saja, yang depannya saja. Tidak perlu dalam-dalamnya kita cuci seluruhnya. Wallahu alam bissawab. Nah, pendapat yang lebih hati-hati adalah kita cuci, Pak, meskipun sepanjang jenggot kita cuci zahirnya saja. Ya, jadi cuci muka sama jenggot-jenggotnya, dicuci seperti itu. Ya, itu pendapat yang lebih berhati-hati agar insyaallah wudhu kita sah. Adapun sekali lagi menyela-nyela jenggot itu hukumnya hanya sunnah, tidak sampai wajib. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi rukun yang pertama dari rukun-rukun wudhu adalah mencuci wajah atau muka, ya. Adapun bismillah dan kumur-kumur istinsak tadi sunnah, ya. Jadi yang pertama rukun wudhu adalah mencuci wajah. Nah, yang kemudian berikutnya kata beliau yang kedua, thumma yadaihi ma'a mirfaqaihi. Rukun wudhu berikutnya adalah kemudian mencuci kedua tangan sampai siku. Mencuci kedua tangan sampai siku. Dan ini juga tidak ada perbedaan di antara para ulama. Alhamdulillah. Ijma', sepakat ulama wajibnya mencuci tangan, ya, sampai siku. Tangan sampai siku. Cuma ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Sepakat ulama dicuci tangan ujung jari sampai siku. Tapi apakah sikunya masuk? Ya, atau kalau di atas siku itu sudah cukup? Itu perbedaan, ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan siku itu masuk, wajib juga harus dicuci. Ya, wajib juga harus dicuci. Pendapat yang kedua itu salah satu riwayat dari Imam Malik mengatakan siku nggak wajib, ya, karena tangan sampai sikunya nggak masuk. Tangan apa sampai siku itu nggak masuk. Seperti apa? Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan aurat laki-laki itu ma baina surra wa rukbah. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, ya, pusar dan lutut. Sekarang pertanyaannya, lutut itu aurat bukan? Bukan. Ya, antara pusar dan lutut itu yang aurat. Lututnya bukan aurat. Ya. Nah, begitu pula kata ulama tangan sampai sikunya nggak masuk. Sikunya nggak masuk. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih itu pendapat jumhur yang mengatakan cuci tangan sampai siku itu sikunya juga dicuci, Pak. Ya, sikunya juga dicuci. Jadi untuk kehati-hatian agak naikkan sedikit. Jangan benar-benar mepet di siku, naikkan sedikit sehingga benar-benar kita yakin siku kita ini tercuci. Ya, dan dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah Subhanahu wa taala, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai marafiq. Ya, siku-siku kalian dicuci juga. Nah, wallahu alam. Ini sekali lagi tidak ada perbedaan di antara para ulama secara umum, cuma beda tadi apakah siku masuk atau tidak ketika dicuci. Tapi pendapat yang lebih kuat masuk, ya, artinya siku pun ikut dicuci. Nah, yang berikutnya kata beliau, thumma yamsah ra'sahu ma'a udhunayhi. Kemudian rukun wudhu berikutnya, jadi kita baru dua jelaskan. Yang pertama wajah, cuci wajah. Yang kedua cuci tangan sampai siku. Ya, kewajiban berikutnya ini rukun wudhu juga kata beliau, thumma yamsah ra'sahu, yaitu mengusap kepala. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dalam Al-Qur'an
wajah itu Allah menggunakan kata-kata faghsilu, cuci. Al-ghasl itu maknanya cuci. Tapi ketika menjelaskan tentang kepala, apa kata Allah? Wamsahu, usap. Ya. Apa perbedaan usap dengan cuci? Ulama mengatakan beda antara usap dan cuci. Kalau cuci itu butuh banyak air, ya, membutuhkan banyak air. Adapun usap itu tidak membutuhkan banyak air. Kita ambil sedikit saja percikan, diusap, cukup. Ya, cukup dengan diusapkan dengan sedikit air, nggak harus dicuci. Ya, tidak harus dicuci. Maka salah kalau seandainya ada orang yang kepalanya dia cuci. Ya, dia ambil air segayung dia cuci, salah. Ini bertentangan dengan lafaz ayat, karena ayat mengatakan wamsahu, diusap. Jadi cukup dengan sedikit air kita usapkan kepala kita. Ya. Secara garis besar, secara umum ulama sepakat, Bapak-bapak ikhwan sekalian, mengusap kepala hukumnya wajib, rukun secara umum. Ya, secara umum ulama sepakat mengusap kepala itu hukumnya wajib. Cuma yang jadi perbedaan, apakah mengusap kepala di sini wajib mengusap seluruh kepala atau cukup dengan mengusap sebagian kepala saja? Wajib seluruhnya dari depan sampai ke belakang atau cukup sebagian kepala saja, baik di depan ataupun di belakang? Ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada 2 pendapat atau 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, apa? Yaitu wajib mengusap seluruh kepala, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Wajib bagi yang berwudu untuk mengusap seluruh kepalanya, ya, laki-laki ataupun perempuan. Ini mazhab atau pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau. Pendapat yang kedua itu pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam kita, ya, Imam Syafi'i rahimahullah, imamnya orang Indonesia. Ya, apa? Cukup mengusap sebagian kepala. Cukup mengusap sebagian kepala, tidak wajib mengusap seluruhnya. Ya, jadi wajar kalau di Indonesia itu kebanyakan orang yang wudhu hanya mengusap sebagian kepala saja, ubun-ubun. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan cukup, tapi satu yang harus dipahami, Pak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan mengusap sebagian itu adalah minimal wudhu kita sah. Tapi Imam Syafi'i sepakat kalau mau sempurna diusap seluruhnya. Nah, ini yang salah paham orang ini. Dia pikir gara-gara Imam Syafi'i mengatakan cukup sebagian, akhirnya apa? Ngambil yang cukup itu, bukan yang sempurna. Padahal Imam Syafi'i juga mengatakan yang sempurna itu diusap seluruhnya. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi Imam Syafi'i itu ya ahli hadis, ahli fikih. Gak sebodoh yang mereka pikirkan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ahli hadis. Gak mungkin hadis sahih beliau tolak. Ya, dan hadis tentang mengusap kepala seluruhnya itu hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim. Ya, dan insya Allah hadis ini pun sampai kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cuma yang jadi perbedaan, cukup nggak sebagian? Ya, cukup atau tidak sebagian? Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya, nah, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan cukup sebagian. Tayyib. Nah, kemudian pendapat ketiga itu pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang kedua. Apa? Beliau membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki wajib mengusap seluruh kepala. Kalau perempuan sebagian. Kenapa? Karena perempuan itu akan sangat kesulitan, masyaqqah, kalau kita wajibkan untuk mengusap seluruh kepala. Kenapa? Karena rambut mereka rata-rata panjang. Ya, maka diringankan. Akhirnya beliau memperinci seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Wallahu alam
bis-shawab. Nah, adapun Imam Syaukani sendiri, beliau merajihkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Makanya beliau katakan apa? Wa yujzi'u mashu ba'dhihi. Dan cukup, kata beliau, sah mengusap sebagian kepala. Imam Syafi'i, Imam Syaukani di sini merajihkan pendapatnya Imam Syaukani dan Imam Abu Hanifah. Wallahu alam. Nah, sekarang kita diskusikan apa dalil mereka. Ulama yang berpendapat wajib mengusap seluruh kepala, mereka pertama berdalil dengan ayat. Apa ayatnya? Kita baca kembali ayatnya. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, kata Allah. Dan usaplah kepala kalian. Nah, yang namanya kepala itu utuh, ya kan? Yang namanya kepala itu utuh. Ya, jadi harus seluruhnya dong. Kenapa sebagian-sebagian? Sedangkan Allah menyuruh kita untuk mengusap kepala. Yang namanya kepala ya kepala lah. Jangan kalau hanya depan berarti depan kepala, bukan kepala namanya, atau sebagian kepala. Ya, ini dalil mereka yang pertama. Dalil yang kedua itu hadis-hadis yang menerangkan tata cara wudhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, dan hadis-hadis yang lain yang menerangkan tata cara wudhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya menerangkan Rasulullah itu wudhu ketika mengusap kepala dimulai dari depan, kemudian diusap ke belakang. Dalam sebagian riwayat lain bahkan dikatakan dikembalikan lagi ke depan. Nah, ya, jadi diusap seluruhnya. Ini kata mereka dalil tentang wajibnya mengusap seluruh kepala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya. Adapun dalil Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan usap sebagian apa? Berdalil dengan ayat juga, Pak. Ajib, ya. Berdalil dengan ayat yang sama. Cuma cara pendalilannya yang beda, cara menggunakan dalilnya. Gimana kata Imam Syafi'i? Dalam ayat tadi Allah katakan wamsahu bi ru'usikum, ada huruf bi, huruf ba-nya, ya. Imam Syafi'i mengatakan huruf ba ini, kata beliau, maksudnya menunjukkan tab'id. Apa tab'id? Sebagian. Jadi maksud firman Allah wamsahu bi ru'usikum maksudnya usaplah sebagian kepala kalian, karena ada huruf ba-nya. Nanti dibuka Quran, ya. Ada huruf ba-nya. Kata beliau, huruf ba di sini fungsinya menunjukkan sebagian. Ya, yang belajar nahwu tahu dia, bosnya huruf-huruf dalam bahasa Arab itu punya fungsi, Pak. Ya, jangan salah, huruf ba, huruf min, huruf ala, huruf ila, huruf fi, huruf-huruf jar, huruf-huruf jar, ya. Itu dia punya fungsi masing-masing. Nah, kata Imam Syafi'i, huruf ba ini diantara fungsinya adalah menunjukkan sebagian. Ya, dan Imam Syafi'i ini adalah ahli bahasa, Pak. Ya, beliau ini orang Quraisy, orang Arab, orang Quraisy, belajar bahasa Arab 10 tahun. Ya, luar biasa. Kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwasanya cukup mengusap sebagian tadi dengan ayat yang sama. Ya, cuma beliau rahimahullah mengatakan makna bi tadi dalam ayat tadi wamsahu bi ru'usikum itu maknanya sebagian, kata beliau. Meskipun pendapat Imam Syafi'i ini dibantah lagi oleh ulama yang lain, ya. Apalagi ulama bahasa, ya, seperti Sibawayh dan ulama-ulama yang lainnya membantah pendapat Imam Syafi'i. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian di antara dalil Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan cukup sebagian, ya. Kata mereka bahwasannya secara bahasa seorang itu dikatakan mengusap, sudah cukup dikatakan mengusap meskipun dia hanya mengusap sebagian. Meskipun hanya mengusap sebagian, ya. Contoh misalnya kata mereka di antara contohnya adalah di antara sunnah ketika kita tawaf adalah kita mengusap, kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad maka disunnahkan untuk mengusap dengan tangan kanan kita. Ya, apakah maksud dari mengusap sini seluruh Hajar Aswad kita usap-usap? Apa kalau kita usap sebagian sudah cukup dikatakan sunnah? Cukup. Sebagian saja sudah cukup dikatakan mengamalkan sunnah mengusap Hajar Aswad. Ya, secara bahasa pun seperti itu. Yang namanya mengusap itu enggak harus seluruhnya. Kemudian mengusap sepatu. Mengusap sepatu atau khuf. Ketika kita mengusap sepatu, apakah seluruh sepatu diusap? Hah?
Tidak. Yang diusap apa? Atasnya saja. Yang di belakang tumitnya pun enggak. Ya cukup di atasnya. Sebagian yang diusap. Jadi kata-kata ngusap itu tidak harus seluruhnya kata mereka. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dalil berikutnya adalah amalan sebagian sahabat. Ya, telah sahih dari Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah berwudu dan dikatakan di situ fa innahu yamsahul yafuh faqat. Ya, telah sahih bahwasanya Ibnu Umar pernah berwudu, kemudian tatkala mengusap kepala beliau hanya mengusap ubun-ubun saja. Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar adalah sahabat yang paling ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pasti beliau pernah dapat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin beliau ngada-ngada. Dan beliau memahami maksud mengusap kepala itu enggak wajib seluruhnya, tapi cukup dengan sebagian. Meskipun yang afdolnya seluruh, betul, kita enggak berbeda Pak ya. Afdol itu seluruh kepala. Cuma sah atau tidak sebagian ini yang jadi masalah. Ini yang kita perselisihkan. Kalau afdolnya seluruh kepala, betul, sepakat kita. Enggak ada khilaf di antara para ulama. Cuma masalah yang jadi kita perselisihkan adalah sah atau tidak kalau mengusap sebagian. Ini. Ya. Dan ini Ibnu Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu an, kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian adapun perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengusap itu hanya perbuatan, bukan ucapan. Sedangkan perbuatan kata para ulama itu tidak bisa menunjukkan wajib. Wajib itu harus dengan perkataan. Ya, dan tidak ada ternyata perkataan Rasulullah yang nyuruh mengusap kepala seluruhnya, enggak ada. Ya. Yang ada hanyalah perbuatan-perbuatan, dan perbuatan sekali lagi tidak menunjukkan wajib, Pak. Ini yang harus kita pahami, ya. Karena kalau perbuatan menunjukkan wajib, banyak sekali yang wajib. Baca surat setelah Al-Fatihah berarti wajib. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya rutin setiap sholat. Tapi enggak ada ulama yang berpendapat wajib. Ya. Jadi perbuatan tidak cukup menjadi dalil untuk mewajibkan sebuah amal. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pendapat Imam Ahmad yang memperinci antara laki-laki dan perempuan, ini tidak ada dalil yang kuat ya yang dimiliki oleh pendapat yang ketiga ini. Wallahu a'lam. Jadi antara pendapat pertama dan kedua mengatakan wajib secara seluruhnya atau cukup sebagian saja. Wallahu a'lam. Ya, Anda pribadi setelah meneliti masalah ini cukup panjang ya, dulunya sempat merojikan bahwasanya wajib untuk mengusap seluruhnya ya. Tapi Allah alam pendapat yang lebih kuat setelah kita teliti lagi adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya, insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, dalil ayat, kemudian dalil mengusap secara bahasa Arab itu enggak harus seluruhnya diusap, ditambah lagi dengan perbuatan sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ya, dan tidak ada sahabat lain yang menyelisih Ibnu Umar di sini. Enggak ada sahabat lain yang menyelisih Ibnu Umar tentang bolehnya mengusap sebagian kepala. Dari sini dapat kita simpulkan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan cukup mengusap sebagian kepala. Termasuk dirajihkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Tapi ingat, perkataan kita cukup bukan berarti afdol. Tetap Pak, yang afdolnya seperti yang Rasulullah ajarkan, kita usap sampai ke belakang, kemudian dibalikkan lagi ke depan. Ya, itu cara yang sempurna sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud kita mengatakan cukup sebagian, kalau kita lihat orang lain ngusap sebagian, gimana? Sah, kita katakan wudunya sah. Kalau dia jadi imam, kita makmum, sah sholat kita, nggak masalah. Ya, sah karena wudunya sah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Baru 3 rukun yang kita jelaskan. Yang pertama tadi apa? Mencuci wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala. Ya, dan cukup sebagian saja, tidak wajib seluruhnya, meskipun yang terbaik adalah mengusap seluruh kepala kita. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu. Masih ada rukun-rukun yang lain, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Silakan Kak Dedi. Iya, harus sampai menetes kata ulama. Makanya dijelaskan dalam riwayat lain ada perkataan-perkataan menetes. Ya, dosa kita akan diampuni yang diperbuat oleh tangan kita sampai tetesan apa? Yang menetes dari tangan kita tersebut. Jadi harus ada air yang menetes. Maka enggak cukup. Ya, ada orang yang mempraktekkan cara wudhu singkat katanya.
kalau kita sedang ibadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, sulit untuk ke tempat wudhu karena saking besarnya kan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu katanya apa? Bawa semprotan, ceret diusap. Itu ngusap atau nyuci? Ngusap, nggak sah wudhunya. Nggak sah. Jangan coba-coba ngusap, ceret ya, diusap. Kecuali sudah kita kumpulkan segini baru kita cuci. Nah, ya, tapi kalau cuma sedikit disemprot-semprot lalu diusapkan ke muka, nggak sah. Harus ada air yang menetes. Itu batasan dari mencuci, ya. Maka jangan salah paham dan jangan tertipu dengan ajaran-ajaran yang keliru seperti ini, ya. Karena harus dipahami sekali lagi perkataan para ulama. Jadi makna al-ghasl itu kata para ulama, ya airnya banyak dan harus ada tetesan di situ. Karena kalau nggak netes berarti apa bedanya dengan ngusap? Ya, apa bedanya dengan ngusap? Jadi harus ada air yang menetes sehingga baru dikatakan dia itu mencuci. Wallahu alam bissawab. Naam. Masih ada pertanyaan? Silakan. Iya, perut bukan aurat. Perut bukan aurat. Ya, termasuk pusar bukan aurat. Tapi di bawah pusat itu yang aurat. Tapi kalau pusatnya, nah dari pusat itu bukan aurat. Ya, jadi kalaupun kita nampak, ketika kita haji ihram itu pasti nampak, ya kan? Pasti nampak perut kita itu mau nggak mau. Kalau kita pakai pakaian ihram, yang pernah umroh atau haji, ya kan? Itu bukan aurat. Itu bukan aurat. Ya, dan Rasulullah ya pernah beliau nampak dadanya, ya, karena di zaman tersebut wajar pakaian juga sederhana dan tidak seperti di zaman sekarang, ya, pakaian luar biasa. Rasulullah pun zuhud orangnya, ya wajar kalau kadang-kadang beliau terbuka dada beliau, dan itu tidak menunjukkan bahwasanya orang itu langsung muruannya jatuh, ya. Tapi memang harus dilihat tempat-tempatnya juga. Lihat di mana kita boleh bertelanjang dada. Enggak semua tempat, ya, tidak semua tempat. Tapi yang harus diketahui memang perut bukan aurat. Perut bukan aurat. Yang di bawah itu adalah perut yang di bawah pusat, iya. Ya, karena perut kan besar, Pak, ya. Jadi kalau yang di atas aurat, di atas pusat itu bukan aurat, yang di bawahnya baru aurat. Seperti. Jadi batasannya pusat. Maksudnya? Tidak masalah baca bismillah, itu setiap perbuatan-perbuatan yang baik, ya, kita baca bismillah, tetap disunahkan. Enggak harus ketika kita buka aurat ataupun yang semisalnya. Ya, karena setiap kata Rasulullah dalam hadis, kullu amrin dzibalin, meskipun hadis yang dipersisikan oleh ulama, setiap perkara yang baik, yang penting, ya, yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus, kurang berkah seperti itu. Jadi setiap yang baik-baik tidak masalah kita mulai dengan bismillah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Lihat lukanya. Ya. Lihat lukanya. Kalau lukanya itu sangat banyak, ya, sehingga tidak memungkinkan kita untuk mencucinya, maka tayamum. Tapi kalau lukanya cuma sedikit, maka tetap kita cuci. Misalnya tangan kita lukanya di sini, kita cuci, cuma yang lukanya jangan terkena air. Tapi kalau sudah seluruh tangan luka bakar, waliyazubillah misalnya luka bakar, ya kan, nggak bisa terkena air, gimana? Langsung tayamum. Ini pendapat yang lebih kuat, meskipun ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat, lihat lukanya. Kalau kebanyakan anggota wudhunya terkena luka, maka langsung tayamum. Tapi kalau lukanya cuma kecil, maka tetap dia wudhu, cuma lukanya saja yang dihindarkan dari cucian air seperti itu, ya. Jangan dikena air karena akan makin lama sembuhnya seperti itu. Sah wudhunya saat meskipun enggak terusap, sah karena itu darurat, ya, uzur, bukan mau kita seperti itu. Jadi silakan dilihat banyak atau tidak lukanya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup mungkin, ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.